Elsa sadar betul kalau dirinya sejak kecil sudah berbeda dari anak-anak yang lain. Kisah mistis melatar belakangi perjalanan hidup Elsa, dan itu membuat dirinya sekarang mampu berkomunikasi dengan genderuwo. Perempuan asal Surabaya itu mengaku kalau dirinya bisa berinteraksi dengan salah satu hantu paling ditakutkan tersebut. Bahkan Elsa menjelaskan kalau dirinya pernah tidur dengan genderuwo tersebut. Menjadi orang yang selalu diperhatikan dan diikuti oleh genderuwo membuat Elsa pada awalnya risih. Tapi siapa sangka kalau sekarang ini Elsa malah tak mau lepas dari genderuwo, dan dia pun tak tahu akan seperti apa ke depannya nanti. Pertemanan Elsa dan genderuwo ternyata sudah dimulai sejak dia belum dilahirkan di dunia ini. Ya, Elsa mengaku kalau dirinya sudah diincar genderuwo tersebut sejak masih dalam kandungan. Sejak di perut ibunya, genderuwo itu sudah menyukainya. Elsa menjelaskan genderuwo tersebut sudah hadir di saat ibunya mau melahirkan Elsa ke dunia. Genderuwo itu berdiri di dekat pintu kamar bersalin, memperhatikan ibunya dan berharap bisa membawa Elsa bayi pergi. Kehadiran genderuwo itu dirasakan betul ibu dan nenek Elsa yang ternyata juga seorang indigo. Hantu tersebut benar-benar ingin memilikinya. Kondisi rumah bersalin yang sepi karena berada di atas gunung dan tak banyak penduduk membuat suasana persalinan kala itu cukup mencekam. Terlebih, genderuwo itu benar-benar memperhatikan ibu Elsa yang siap melahirkan jabang bayi. Ibu Elsa yang tidak nyaman dengan kehadiran makhluk tersebut. Elsa menceritakan kalau neneknya kemudian turun tangan. Nenek Elsa bilang bayi tersebut tidak boleh dibawa pergi atau didatangi kamu genderuwo sampai Elsa bisa melihat dan berjalan, tutur Elsa. Menurut Elsa, permintaan neneknya kemudian disepakati si genderuwo. Hal itu juga dapat disadari dengan perginya genderuwo tersebut dari tempat dia berdiri. Singkat cerita, Elsa sudah berusia 2 tahun. Bayi kecil itu sudah bisa melihat dan berjalan sesuai dengan permintaan neneknya. Kala itu si genderuwo itu pun mendatangi Elsa kembali dan ingin mengambilnya kembali. Namun ibu Elsa mengetahui hal tersebut, lantas ibunya kemudian melakukan komunikasi dengan makhluk astral tersebut. Pembicaraannya pun serupa dengan permintaan nenek ke genderuwo, jangan ambil Elsa. Tapi kali ini Bu Elsa menyatakan kalau Elsa tidak boleh diganggu dan jangan pernah bawa Elsa sampai dia sudah dewasa. Permintaan itu pun kembali disepakati oleh sang genderuwo dan dia pun pergi dari hadapan Elsa kecil dan ibunya. Saat tahu kalau genderuwo dibohongi karena permintaan neneknya di awal tidak ditepati, saya melihat kemudian melotot seram sekali. Waktu terus berjalan, Elsa pun semakin besar dan remaja. Dia menjelaskan di setiap pergantian masa pertumbuhan, genderuwo itu terus datang dan meminta untuk membawa pergi Elsa bersamanya, hidup bersamanya, bukan sebagai pasangan tapi sebagai ayah dan anak. Setelah semakin dewasa, Elsa mulai menyadari kalau genderuwo ini tidak berbohong. Dia benar-benar hanya mau menjaga dirinya dan berusaha selalu ada untuknya sebagai sosok ayah. Setelah penerimaan itu muncul, Elsa mengaku malah tak segan-segan memanggil genderuwo yang mengaku sebagai ayahnya tersebut. Proses pemanggilan itu biasanya dilakukan Elsa saat dirinya sedih atau merasa sendirian. Dia biasanya juga datang kalau tahu saya sedang sedih atau merasa sendirian. Namun genderuwo ini tak mau dilihatkan wajahnya. Jadi kalau misalnya saya ingin lihat wajahnya, dia akan pergi menghilang. Jadi saya tidak bisa menjelaskan seperti apa wajahnya.
Namun yang jelas kehadirannya bisa saya rasakan. Dan ketika memunculkan diri, biasanya dia genderuwo akan berada di belakang atau di samping saya, ungkap Elsa.